Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Insya Allah kita akan membuka beberapa penemuan selama saya di Yaman. Mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, semoga teman-teman dukung terus ya, biar kita tetap membongkar kebodohan-kebodohan yang beredar di negeri kita tercinta. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat di Yaman, kenyataan yang ada di Yaman dengan jujur, tidak akan dengan membangun dengan framing dan juga dengan kebohongan. Dan memang guru-guru kita selalu menganjurkan agar ini jujur, as-sidq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada as-sidq ma'an nas, jujur kepada manusia. Dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa perkara nanti. Dan saya tidak ingin membenci siapapun, saya juga tidak ingin merendahkan siapapun, tapi saya ingin bagaimana ini sebagai nasihat buat kita semuanya, atau khusus Mbak Alawi, bahwasanya cobalah dicerna, dipikirkan dengan hati, agar kalian itu tidak terus-terusan dijadikan bulian masyarakat atau dijadikan tuduhan-tuduhan pembohong atau segala macam. Teman-teman, masalah Ba'alawi ini yang kenapa saya gigih sekali mencari di Yaman, karena ini masalah akidah dan negara kita tercinta, bukan masalah kepentingan atau uang dan segala macam. Terus yang kedua, teman-teman, saya sampaikan juga, agama ini adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati bil lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengingkari sebuah kebatilan. Kalau kalian melihat kebatilan, maka hendak kalian mengingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan itu adalah adfa'ul wadhalika adfa'ul iman. Demikian itu adalah termasuk lemahnya iman. Dan di sini, teman-teman, saya tidak akan memfitnah klan Ba'alawi dan saya tidak akan framing. Insya Allah saya akan berusaha mungkin untuk insaf, berada di tengah-tengah, untuk menyampaikan kebenaran yang saya temukan di Yaman, yang nanti insya Allah kita buktikan satu persatu yang beredar di negeri kita tercinta. Tentang Faqih al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini, ahli sejarah tentang Faqih al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu. Cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Beberapa daerah saya datangi, karena mereka mengatakan suhra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesohrohnya si Faqih al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Faqih al-Muqaddam, itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal. Suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Faqih al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya, mereka mengatakan Faqih al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari,
atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di apa namanya, riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah kitab Ba'alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam, nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi SAW. Saya itu sering ke Aden ya, ke Taiz, terus ke apa namanya, ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani. Malahan banyak yang menjawab katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim, yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Ada syekh yang penulis kitab, di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau apa namanya, ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim, dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masih atau Allah alam saya lupa ya, dia itu ternyata yang menggagas pertama memasangkan kain, menaruh bunga-bunga menghiasi kuburan, itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Di dalam kitab itu tertulis, maka yang menggagas pertama
untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus Iya, menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget itu ada iya, bunganya. iya. Itu memang di dalam kitab mereka itu memang yang dibantah itu oleh tadi ini ulama Syafi'iyah yang ada Hmm. di Tarun ini memang di dalam kitab itu ada gitu. Jadi gini Oke, oke. teman-teman, eh, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus dan memang Hmm. tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Uh, Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya Mi'rab. Mi'rab Mikrop. itu teman mereka namakan Mi'rab, itu kata mereka gelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa, gitu loh. Iya, Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga, gitu. Saya bingung, kata mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Uwais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu? iya. Padahal dia adalah manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke Umar ibn Khattab kalau ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu loh? Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Iya, iya, iya. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita-cerita dongeng. Mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban, kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala Keliling. penjuru mereka datang, keliling kayak tol Ka'bah. Hmm. Jadi Iya, mereka keliling kayak seperti tol Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. iya, iya, Menurut iya. saya itu yang saya Apa? pahami itu. Hmm. Ulama-ulama Hmm. Syafi'i yang ada di Tarim itu menyerang lewat mimbar, lewat mikrofon tentang kesesatan dan tidak bolehnya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali, Oke. gitu. Oke. Oh. Jadi gini teman-teman, Hmm. dipahami dulu ya, adanya Duria Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, Hmm. itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah, ada Hmm. Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Hmm. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau Durian Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim, yang mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang Bawazir Hmm. dan pecah-pecahannya seperti itu. Itu sejarah Hmm. mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nama kitabnya Hmm. itu At-Tarikh Hadromiyah. Itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Karena kitab ini memang membongkar semua Ba'alawi ketika mereka itu berkuasa di Yaman. Gitu loh. Dengan Oh, pernah partai ya? komunisnya. Pernah, Oh, pernah.
Itu mereka pernah berkuasa kalau nggak salah di tahun 1800 Sekian lah. 1887, 1886, 85, 89. Ali Abdullah Soleh mengambil alih negara itu kan sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an, tahun 1889. Ali Abdullah Soleh jadi presiden. Di saat itu kan di Yaman Selatan itu kan masih dikuasai oleh Partai Komunis. Dan di antaranya pemimpin-pemimpin mereka itu adalah Salim Ali Al-Baido, itu pemimpinnya, presiden Partai Falasaf. Partai apa yang menang dari Partai Komunis itu namanya Ali Salim Al-Baido, terus wakilnya itu Al-Jufri, dan pembesar partainya itu Al-Atos, orang-orang Bani Hashim atau Bawazir ya. Itu di namanya Ghail Bawazir, adanya itu di dekat Mukalla. Saya pernah tanya tentang klan Ba'alawi ini, apakah mereka durian Nabi atau tidak. Mereka tidak pernah kenal apa itu Ba'alawi. Yang mereka kenal hanya Al-Atos, Al-Jufri, atau apalah, bin Hafid, dan yang lainnya itu yang mereka kenal. Kalau per orang mereka kenal, gitu loh. Adapun kalau bilang mereka punya nakoba atau punya seperti yang ada di Indonesia, Robito Alawiyah, mereka nggak tahu itu. Ada yang lebih ekstrim lagi dari Bawazir ya. Mereka, sebagian Bawazir mengatakan orang-orang ini mengaku durian Nabi tapi kelakuannya nggak sesuai. Jadi makanya mereka ini ka'annahum fil manam, mereka itu seperti dalam mimpi mengaku durian Nabi. Itu statement dari Bawazir. Itu sebenarnya sebagian orang Bawazir gitu. Oke. Dan memang di Yaman itu teman-teman, kata Habib itu tukang sampah pun boleh mengatakan itu. Kita katakan Habib boleh. Karena kata Habib itu di Yaman itu adalah orang yang dicintai dan orang yang mencintai, bukan suatu gelar fulan alam yang terhormat atau yang tertinggi, enggak. Gitu loh. Atau enggak usah di Yaman ya, di seluruh negara Arab, di Jazirah Arab, kata Habib atau Habibah atau Habibi itu adalah sesuatu yang sudah sehari-hari bagi mereka. Iya. Kita mau beli sayur ya Habib, kam ada. Udah biasa itu kata Habib, bukan gelar untuk seseorang durian Nabi gitu loh. Apalagi Ba'alawi ini kan dikatakan Habib sekitar 30 tahun yang lalu. Kan sesuatu yang lucu. Oke. Dan yang lebih parah lagi teman-teman ya, yang kita lihat kuburan-kuburan mereka yang ada di Tarim seperti ini ya. Saya tunjukkan satu contoh nenek moyang mereka yang sangat fenomena di kalangan mereka ini. Ini lihat teman-teman di HP ini. Ya. Ini satu contoh ya. Ini tidak ada sama sekali tertulis Al-Habib atau As-Sayyid, tapi langsung Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Jadi kesimpulannya teman-teman, semua kuburannya para klan Ba'alawi yang ada di Yaman, sekaliber Abu Bakar bin Salim saja itu nggak dipasang Habib atau Sayyid. Kalau di Indonesia kan itu makam-makam itu kan ada langsung Al-Habib, As-Sayyid, Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Semua kuburan yang mau asli, yang mau palsunya semua Al-Habib tertulis. Gitu loh. Jadi terbantah bahwasanya kata-kata Habib itu tidak ada di Yaman. Contohnya ini kuburan nenek moyang mereka yang sangat suhroh, kata mereka, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu nggak ada tulisannya Al-Habib atau As-Sayyid. Langsung aja Syekh Abu Bakar bin Salim. Gitu loh. Bang Terus Narab, juga yang di antara yang di Tarim, seperti mereka mengatakan di Tarim itu tidak ada aspal. Ini aspal semua ini teman-teman. Ini di kuburan, di depannya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada aspal. Ada ini cor-coran semen. Jadi yang ceramah teriak bilang di Tarim itu tidak sengaja tidak dibangunkan aspal.
gara-gara khawatir bekas kakinya wali itu tertutup. Itu dusta. Jadi Dusta, ya? kalau mau berbohong, eh, jangan nanggung gitu loh. Sekalian aja jadi Ba'alawi. Saya bongkar semuanya teman-teman, saya lihat, saya tunjukkan ini ada aspal. Sampai saya sebut ada satu dai yang sangat terkenal, Ustaz Ustadz Abdul Abdul Somad. Somad. Saya bilang, Ustadz Abdul Somad, ini lihat ini, ada aspal di Tarim ini. Cobalah, kalau kita mau ceramah di depan masyarakat itu, coba bangun dengan kejujuran. Jangan sampai demi kedudukan, demi Anda mau terkenal, demi fulus, Anda buta dalam kebenaran. Itu sangat disayangkan. Percuma belajar jauh-jauh tapi nggak bisa jujur dalam menyampaikan kebenaran. Ini pasir-pasir Inat. Saya memang Yang datang ke dijual- sana teman-teman. Dijual 2 juta di itu. Ya? Sofi. Yang dijual di Sofi sekarang 2 juta. Itu gimana Ini ceritanya? pasir-pasirnya. Ini pasir-pasirnya. Ini pasir-pasir yang ada di sini ini teman-teman. Sampai saya ini loh, saya datangi sendiri tempat-tempatnya. Saya pegang. Iya, iya, iya. Itu pemakaman apa? Ini pasir-pasir yang mereka akui ini. Ini pemakaman Jambal yang ada di Jambal. Tarim. Itu yang disebut pasir Inat. Ini pasir yang ada di Jambal. Kalau ada pun yang di pasir Inat tadi, tempatnya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pasir-pasir sekitar sini. Mm-mm. Itulah yang namanya pasir Inat yang mereka jual di Indonesia. Bang, Bang Nasar, Gimana bang? kita bisnis aja bang. Impor Bisnis pasir pasir. Inat bang. Bisa, Iya, kita bisa. jualin ke budak-budak. Saya bawa satu botol. Ada di penginapan, satu botol itu saya bawa pasir. Nanti kalau teman-teman mau ketemu sama saya di bandara yang mau minta, silahkan. Memang pasir Inat itu teman-teman, mereka diakui pasir itu. Kalau teman-teman siram di depan warung, misalnya nggak pernah ada orang belanja di warung misalnya ya, disiramkan, diteburkan di depan warung itu, nanti yang datang makan malam, makan siang itu langsung ini, Namrud, Raja Harta. Makan malam itu langsung Namrud sama pasukannya makan malam di warung-warung kalian. Gitu. Terus seperti di toko-toko pakaian, toko-toko apalah. Itu kalau pasir diakui kata mereka, kalau ditabur di depan-depan toko kita, itu yang datang belanja nanti langsung ini. Namrud. Raja Namrud. Enggak. Gitu loh. Ini, karena yang paling kaya raja di dunia kan Namrud. Iya, saya klarifikasi dulu. Itu ajaran mereka, Klan Habib Alwi tentang pasir. Ajaran mereka. Itu iya. ajaran bang. Pada ambil ini. Pada ngambil gitu, taruh di botol. Saya juga ada ngambil, masukin ke botol. Saya mau bawa ke Tarim, mau tes lip nanti teman-teman kalau mengandung emas. Saya mau bawa kirim terus tiap biar jadikan emas biar cepat kaya. Iya, iya. Biar nggak dawer kan? Iya. Biar gak ada. Karena memang waktu saya juga tidak terlalu banyak. Di antara teman-teman yang saya buka di Yaman ini adalah adanya ujian susu. Habib-habib ceramah di Indonesia, kata mereka ada satu habib datang ke Aden. Kata orang Aden, kalau memang kamu adalah seorang wali Allah, seorang habib, coba datangkan hujan susu. Dan habib itu pun berdoa, turunlah hujan susu sampai Aden membanjiri hujan susu. Dan saya tanya beberapa ahli tarikh atau imam-imam yang sudah tua di Yaman, mereka bilang, ada majnun, ada katanya. Gila, kata mereka. Ada amrun ajib, ini perkara yang sangat aneh, lucu. Gitu loh. Berarti tidak ada hujan susu itu? Ada, itu dusta semata. Terus diantaranya lagi, seperti ada satu wali yang ada di Sihir, daerah Sihir itu teman-teman, dekat Wail Bawajir, dekat dengan Mukalla. Jadi dia di pinggir laut sana, daerah Sihir. Itu ada satu habib juga yang pernah ceramah di Indonesia, katanya,
ada seorang wali datang ke Indonesia, datang ke Sihir untuk mentes kewaliannya itu. Kita ketok setiap rumah. Ketok setiap rumah ada, ketok rumah siapa lagi ada. Jadi setiap rumah yang seluruh ada di Sihir itu, mereka yakini setiap rumah ada orang ini, kayak kodok gitu loh. Ketok buka pintu ada lagi, ketok buka pintu ada lagi. Dan ini saya tanyakan beberapa orang-orang di Yaman yang ada di kota Sihir itu sendiri, orang-orang, jangankan orang awamnya, tentaranya pun saya tanyakan, saya sambil live itu saya tanyakan, gitu loh. Itu mereka bilang nggak ada, yang gila katanya. Mereka anta majnun, mereka malah nuduh saya, ya akhi, idhab ila mustasfa ya akhi, anta marid. Mereka gini nih sama saya, ada soaluk, ada soal. Pokoknya mereka menyuruh saya kalau kamu sakit ke rumah sakit, kata mereka. Jadi saya tanyakan tentang wali yang loncat sini, loncat ke rumah tiap fulan, rumah Alan itu, saya tanyakan ke mereka, mereka menganggap saya itu stres. Gitu loh. Jadi yang ada di Yaman itu juga, yang ada di Sihir itu juga tentang wali yang loncat kayak kodok ini, juga nggak benar ceritanya. Nggak benar. Ya. Nggak benar. Karena hal-hal seperti itu kan sebenarnya mukjizat kan. Gitu loh. Yang memiliki mukjizat kan cuma Nabi. Ya. Kalau karomah mungkin wali Allah. Kalau karomah kita yakini itu wali Allah ada. Apa iya hujan susu didatangkan oleh seorang wali? Kan lucu. Saya sudah banyak beberapa video teman-teman, daerah-daerah yang sudah beredar di YouTube itu, ditonton saja. Banyak sekali video-video yang saya di mana sambil live menanyakan di orang Yaman tentang Faqih al-Muqaddam. Mereka kebanyakan nggak ada yang kenal. Ya. Mereka kenal yang namanya Faqih. Itu mereka kenal. Faqih itu kan orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau itu sekadar itu mereka kenal. Tapi kalau al-Faqih al-Muqaddam, klan Ba'alawi atau nenek moyangnya Ba'alawi, nggak kenal mereka.